langsung berantai Ustaz. Kiai, Bapak kami dah panggil lagi, Pak Lurah, Pak Kades, Ibu Puskesmas, Ibu Dinas Sosial, tidak kami panggil lagi karena ini tadi Pak Lurah mengatakan taat sama orang tua, ya, patuh sama orang tua. Nah ini langsung praktek hari ini. Kegiatan launching dan pengukuhan Posyandu Remaja teman kita ini langsung praktek. Hari ini prakteknya salah satunya cara menghormati dan patuh orang tua itu adalah mencuci kaki orang tua. Pernah mencuci kaki orang tua? Kadang-kadang yang pernah mencuci kaki anak maknya. Ini Pak Yani pernah. Ada yang pernah lagi? Bapak pernah? Ya, Bapak ini pernah mencuci kaki apa maksudnya Pak? Mencuci kaki orang tua. Apa Pak? Jangan nangis dulu. Kaki ada waktu nangis dulu. Rasa damai Pak. Damai memang. Damai dah. Lebih nyaman lagi. Damai. Ya rasanya damai katanya. Mudah-mudahan hari ini kita mencontohkan. Ibu-ibu boleh lihat, anak-anak sekalian boleh lihat. Ini cuma contoh, nanti kamu praktekkan. Ini kami tanya dulu. Kamu sudah ngaji? Ngaji tak? Ngaji. Pernah diajar ke orang tua? Coba. Doa ini doa untuk orang tua. Rabbi firli, ayo sama-sama yang ngaji. Rabbi firli warhamhuma. Iya apa? Coba artinya apa lah? Coba artinya apa lah? Yang apa artinya? Ada yang sudah ngaji apa artinya? Apa artinya? Artinya ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangi aku sejak aku kecil. Sejak aku kecil itu bukan kecil ini. Sejak aku kecil itu sebelum kita ada, sebelum kita keluar dari perut kita itu kecil. Bukanlah sudah besar ini. Maka ini mengingatkan pada kita sekalian. Doa ini kita banyak dosa sama orang tua kita. Maka pada hari ini mari kita cuci kaki mak kita. Yang tidak cuci kaki maknya silakan renungkan. Kita banyak dosa sama maknya. Silakan cuci kaki maknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu, ayah dan bunda, andaikan di hari ini hari pertemuan terakhir kita, andaikan cucian ini sebagai cucian terakhir kita, mungkin bunda-bunda sekalian, ayah dan bunda sekalian tak pernah merasakan cuci kaki ini. Ini ajaran Allah, budaya ajaran Allah yang dilestarikan oleh leluhur kita. Mari bunda-bunda sekalian, yang kita tidak pernah mencuci kaki orang tua kita, di sore hari ini, di waktu yang ini, mari kita berdoa dengan Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenangkan setiap pikiran kami, pendengaran kami, setiap langkah kaki kami. Kau tenangkan Sang yang kasih sayang ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapak kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi kami, menyayangi kami ya Allah. Ya Allah,
kasih sayang. Andaikan hari ini, di detik ini, hati kita keras seperti batu. Andaikan hari ini, dan detik ini masih ada orang tua kita yang terbaring di kamar, terbaring di rumah, tapi hati kita keras membatu. Lembutkan ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kami tahu betul ya Allah, ibu kami melahirkan kami 9 bulan 10 hari ya Allah. Karena kami tahu kami lakukan itu ya Allah, karena kami tahu itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami tahu betul orang tua kami ketika kami sakit dan terbaring, maka ibu bapak kami mencoba merawat kami ya Allah, karena kami melaksanakan itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami tahu betul ya Allah, di saat ibu kami, bapak kami mengantar kami ke surau, ke mushola agar menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua. Karena saat ini kami mengantar anak-anak kami ke surau dan mushola. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, andaikan tangisan kami hari ini, tangisan kami hari ini menjadi cucian kaki orang tua kami yang terbaring di kuburan ya Allah. Kami tak pernah mencuci kaki orang tua kami, maka jadikanlah hari ini, detik ini sebagai tangisan doa kami ya Allah, sebagai cucian air mata ibu kami yang terbaring di saat ini kuburan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan umatmu ya Allah. Mungkin lidah ini, lisan ini selalu berselawat kepadamu ya Allah, sering memujimu ya Rasulullah. Tapi hati ini, lisan ini tak pandai mencuci kaki orang tua kami ya Allah. Ya Rasulullah, kau tak pernah melihat muka ayahmu ketika lahir ya Allah. Kami tahu betul ya Rasulullah, kau tak melihat ibumu ketika umur 8 tahun ya Allah. Kau yatim piatu ya Rasulullah, kau yatim piatu ya Rasulullah. Maafkan umatmu ya Rasulullah, maafkan anakmu ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah yang tak tahu cara berbakti dengan orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, istiqomahkan kami ya Rasulullah, istiqomah kami dalam beribadah ya Allah, istiqomahkan kami dalam menjalankan aturan-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau berikan keistiqomahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikan keistiqomahan itu kepada kami, keluarga dan cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berilah kesabaran kami ya Allah, sabar mengurus ibu bapak kami ya Allah, sabar mendidik anak-anak kami ya Allah, sabar dalam mencari nafkahmu ya Allah untuk keluarga kami, sebagaimana Engkau berikan kesabaran kepada Nabi Ayub Yakub alaihissalam. Berikan kesabaran itu kepada kami, keluarga dan cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikan cahaya di rumah kami ya Allah, berikan cahaya di hati kami ya Allah, berikan cahaya di hati kami ya Allah, berikan cahaya di pendengaran kami ya Allah, berikan cahaya di penglihatan kami ya Allah, berikan cahaya di kampung kami ini ya Allah, berikan cahaya di atas jalan kepada kota Bengkulu ya Allah, sebagaimana Engkau berikan cahaya kepada cahayamu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kami rindu dengan beliau ya Allah. Satukan majlis dengan ya Allah. Dekatkan dengan beliau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tawasulkan doa kami, sambungkan lisan kami kepada Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda sekalian, terima kasih anak-anak. Tadi kami tanya, anak ini ada yang kepengen jadi tentara Ustaz, ada yang kepengen jadi dokter, ada yang kepengen jadi pengusaha, ada yang kepengen jadi polisi. Mudah-mudahan 5 anak ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami yakin, percaya 5 anak ini akan berhasil. Kita lihat nanti berapa tahun lagi, ya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah meredoi. Benar, ibu tadi redoi tak? Waktu kamu dicuci kamu, ibu redoi tak lagi anak? Redoi, benar. Ibu redoi cuma. Redoi. Ibu cuma tahu redoi. Ibu redoi. Janji Allah, redallahu fi redha walidaini wa suhtillahu fi suhtil walidaini. Redanya Allah itu terletak kepada redanya orang tua, dan murkanya Allah terletak di murkanya orang tua. Kalau ibu 5 ini meredoi anaknya ini, pasti akan jadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja mungkin sebentar lagi pada ceramah, mungkin asal Ustaz. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan acara ini akan berlanjut di seluruh kota Bengkulu. Amin. Ini cuma contoh, dan boleh dilihat kalau di Palembang itu kami kerjasama dengan DKMT, Majelis Kota, Majelis Taklim. Buka di Gestur TV ibu-ibu, anak-anak juga boleh yang punya hobi. Buka di Gestur TV, ada acaranya di Facebook. Boleh ditonton, boleh dijumpa dan di-sharekan, disebarkan. Kalau betul-betul ini mudah-mudahan melalui pasien Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja, bila itu kembalinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah agama oleh Ustaz Fauzan Tohir SOSI MAG dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi ala ni'matil karim. Walhamdulillahi tanzilul Qur'anul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Ibu bapak, bunda-bunda sekalian, dan adik-adik sekalian, tidak ada sebuah nikmat yang cukup besar yang diberikan Allah kepada kita. Yang nikmat ini banyak dilupakan oleh manusia, melupakan nikmat ini. Maka Allah menjelaskan di surah Sajadah ayat 9. Lalu kutiupkan ruku, kata Allah. Lalu kujadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Ibu bunda sekalian, ayah bunda sekalian, adik-adik sekalian, nikmat yang cukup besar. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah punya telinga untuk mendengar. Kita masih kesempatan oleh Allah punya mata untuk melihat.
Kita masih diberi kesempatan oleh Allah membuka hati kita. Tapi ketika pendengaran, penglihatan hati dikunci oleh Allah, khatamallah qulubi wa ala sam'ihi wa ala absarihi ghishawatul wa lahum azabun azim. Ketika Allah kunci pendengaran kita, ketika Allah kunci pendengaran kita, ketika Allah kunci penglihatan kita, ketika Allah kunci mata batin kita, maka tak ada Allah sedikit pun dalam diri kita. Kita di saat ini lantunan doa tadi yang kita lihat bentuk kelihatan, yang kita dengar bentuk pendengaran, tidak ada di ruangan ini, di tempat ini yang tidak teteskan air mata. Artinya hati kita masih dilembutkan oleh Allah. Ciri orang yang beriman, ketika diingatkan nama Allah, gemetarlah hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang orang tua, penglihatan tentang ayat orang tua, maka tak satu pun saya lihat dalam pandangan saya ibu-ibu tidak meneteskan air mata. Bahwa saya yakin bahwa ibu-ibu ada titik Tuhan di dalam hati. Tapi kalau saat ini, di detik ini, kalau hati kita tak sentuh dengan kegiatan tadi, tidak tersentuh dengan tanda ayat Allah tentang bakti pada orang tua, kalau hari ini tidak ada, hatimu masih terkunci, pendengaranmu masih terkunci, penglihatanmu tidak terkunci, dan kau tertawa sendiri, hati-hati, berarti Tuhan sudah hilang di hati kita. Karena apa? Karena hatimu tak bergemetar, karena hatimu sama sekali tak tersentuh, karena hatimu tidak tersentuh dengan Allah sama sekali, karena hatimu tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah yang dalam bentuk bagaimana pencucian kaki pada orang tua. Maka saya jauh-jauh 12 jam dari Palembang hanya untuk melayani kegiatan gestur gerakan sayang orang tua. Saya jauh-jauh 12 jam dari kota Palembang hanya untuk nangis di tempat ini. Saya jauh-jauh 12 jam dan tidur baru jam 3 malam semalam hanya untuk nangis. Kenapa setelah tidur jam 3? Karena saya setiap hari melayani orang yang minta isi. Kemarin itu semalam nggak salah sampai jam 2 dengan anggota Dewan, anggota DPR di Kaur, anak muda seperti itu. Yang kedua, selawat beriring salam seluruh para nabi, berkhusus Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat pertolongan syafaat dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan satu gerbang dalam majlisnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Semoga kita masuk dalam surga dalam didekatkan dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Saya ingat syair seorang tasawuf, seorang sufi perempuan. Syairnya begini: Ya Allah, Ya Rabb, andaikan ruku dan sujudku, andaikan sujudku dan rukuku mengabdi kepadamu ya Allah, untuk mengharapkan surgamu, maka tutup ya Allah surga itu kepadaku. Ya Allah, Ya Rabb, andaikan ruku dan sujudmu pengabdian kepadamu ya Allah, karena aku takut dengan dosa dan neraka, kau leburkan aku di dalam neraka itu. Kata seorang tasawuf, Ya Allah, Ya Rabb, sujudku dan pengabdianku hanya kepadamu, la ilaha illallah. Sujudku dan pengabdianku, aku hanya ingin melihat wajahmu yang indah ya Allah. Maka ketika aku melihat wajahmu yang indah, jangan kau palingkan mukamu ya Allah. Seorang sufi
tasawuf, gurunya para sufi itu Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan sufi. Ibu-ibu yang dirahmati dan juga Pak Lurah yang saya hormati, Pak RT, tokoh-tokoh sosial, kader posyandu, para alim ulama, para bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih di hari ini, di sore hari ini. Saya itu kegiatan ini sebenarnya salah satu kegiatan mencuci kaki orang tua. Ini baru kita luncurkan di bulan Oktober kemarin. Namanya gestur, gerakan sayang orang tua rahmatan lil alamin. Ya kan? Saya buat gerakan ini baru muncul 2 Oktober tahun 2023. Alhamdulillah ya Allah, saya doa. Saya mau masukkan program ini kemana? Tolong kirim ya Allah yang bisa masukkan deh program ini ke masjid-masjid, ke musla-musla. Ternyata Allah kirim sosok orang. Bu, Pak, dikirim sosok orang. Ternyata salah satunya Ketua BKMT Sumatera Selatan. Ternyata juga dia mantan istrinya Wakil Gubernur dan Gubernur Sumatera Selatan. Ternyata juga dia punya kekayaan rumah sakit yang ada di Palembang, 2 rumah sakit, salah satu rumah sakitnya Bunda. Ternyata juga Bunda ini mempunyai Universitas Sumatera Selatan. Bekerja samalah dengan kegiatan kita. Alhamdulillah kita setiap minggu itu, Bu, kegiatan cuci kaki ini itu di setiap minggu itu 2-3 tempat, di masjid, di mushola atau di surau. Jadi 1 bulan itu kita punya jadwal 8-10. Santunannya ini tidak salah, 10 anak yatim setiap kegiatan, 10 janda lansia miskin dan cuci kaki. Ini sudah berjalan Oktober, dan kemarin sebelum saya ke Bengkulu kita harus menyelesaikan satu program tanggal 17 November. Besok tanggal Senin saya ngisi habis ngisi langsung pulang ke Palembang karena Rabu sudah ada jadwal lagi kegiatan gestur. Tahu-tahu Bunda ini punya anak, seorang alumni S1-nya ITB, S2-nya Sydney, S2-nya Inggris, S3-nya Malaysia. Ternyata nyalon wali kota Palembang. Saya mikir, ya Allah, nyalon wali kota Palembang, anak muda, umurnya masih berkitar 43, seorang PhD, seorang kota Palembang. Saya bilang dengan tim, kalau ini rekor termenang wali kota ini, berarti satu-satunya di Sumsel, di Palembang, wali kota termuda dan bergelar doktor S3-nya luar negeri. Dan dia kaya. Ketika dia mengajak gestur kegiatan, aku tidak minta banyak-banyak. 1, tolong siapkan 10 anak yatim, 10 janda miskin, dan itu dilakukan. Dan tidak ada kata milih wali kota, cuma sebatas sambutan. Dan ini berjalan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 3 panggilan Tuhan kepada kita. Bu, ada 3 panggilan Tuhan dengan kita. Pertama, Tuhan panggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ketika ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapa manusia itu? Yang pasti bukan kerbau, bukan sapi, bukan binatang. Ya ayyuhan nas. Ketika Allah memanggil hai manusia,
Allah tidak memanggil dia statusnya apa, agama apa, kelompok siapa, keturunan siapa. Ketika Allah bicara ya ayyuhan nas. Oke? Tapi ada lagi panggilan Tuhan. Tingkatan yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina. Panggilan kedua kepada manusia. Wahai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Berarti ketika dia dipanggil orang yang beriman, berarti ada sebuah kewajiban. Maka ayat memanggil ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti orang beriman bukan manusia yang sudah beriman berkewajiban berpuasa. Allah mengatakan lagi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalatil jumu'ah fas'au. Wahai orang yang beriman, wahai manusia yang beriman, ketika datang Jumat, bersegeralah kepada panggilan Allah. Tapi ada panggilan yang ketiga. Allah tidak memanggil manusia dengan manusia. Allah tidak memanggil ya ayyuhal mu'min, ya ayyuhallazina amanu. Allah tidak memanggil ya wahai manusia. Tapi panggilan yang ketiga, panggilan yang tertinggi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang sempurna, wahai jiwa-jiwa yang bahagia. Apakah dia seorang mukmin? Belum tentu seorang mukmin jiwanya tenang. Apakah jiwanya lagi sembahyang? Belum tentu. Orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin berzikir, belum tentu dipanggil wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i kembali segera ila rabbiki, kepada Tuhanmu, kepada Rabbuka, kepada Rabbiki, kepada Tuhanmu. Karena di Tuhanmu radiyah mardiyah. Karena bersegeralah wahai jiwa yang tenang, kembali segera ke Tuhanmu, jemput radiyahnya, keridhaan Allah, mardiyahnya Allah. Berarti jiwa yang bisa kembali ke Tuhan, jiwa yang bisa kembali ke Tuhan, jiwa yang bisa kembali kepada Allah, jiwa yang selalu bersama Allah. Karena Allah makom radiyah mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Surat Al-Fajr 27-30. Kenapa kita segera kembali ke Tuhan kita? Karena Tuhan kita mempunyai ridhonya, yang punyai makom ridhonya. Maka Allah berkata, wahai manusia, tunjukkan makhluk yang mewakili Allah, yang memiliki radiyah mardiyah. Siapa itu? Ridhoullah fi ridhul walidain wa sabdillahi fi sabdil walidain. Sang maha ridho, ridhonya Allah, kata Allah, ku titip kepada orang tuamu, ridhonya aku, cintanya aku, ku berikan kepada orang tuamu. Ridhonya Allah ada di orang tua kita, murkanya Allah ada di orang tua kita. Harusnya pembelajaran oleh bangsa ini, pembelajaran umat Islam hari ini, dimulai mencuci kaki orang tuanya, dimulai pemuka
ternyata ditinggalkan oleh bangsa ini. Ini ternyata ditinggalkan oleh negeri yang disebut Ibu Pertiwi. Bu, Bapak sekalian, siapapun yang duduk hari ini, lo punya presiden semua dari 1 sampai 7, itu karena mendapatkan makom redo dari orang tua. Bagaimana Bung Karno ketika berwasiat, wahai anakku, andai saya mati, kuburkan aku di samping ibuku. Padahal ibunya Bung Karno seorang Hindu di Blitar. Di Blitar. Presiden ke-7 Jokowi, salah satu orang yang hari ini dihujat, difitnah, kekuatannya redo dari orang tua. Inilah harus jadi pembelajaran. Kita berbicara ketuhanan. Ada seorang sahabat Nabi, dekat dengan Nabi. Dia ahli ibadah, sembahyangnya tak pernah putus, sembahyang sunnahnya tak pernah putus, puasa Senin Kamis tidak lepas, bahkan zikirnya mulutnya selalu bertasbih. Sahabatnya Nabi, dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah, inilah sahabatku yang tak henti bibirnya berzikir tentang Allah. Dan orang ini tidak pernah lepas sembahyang sholat waktu sholat Qiblat. Tapi orang ini diceritakan dalam satu riwayat, di dalam satu sirah, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin berzikir, rajin mencetak dengan Allah. Tapi dia mati pun dalam sakaratul maut, mati. Siapa tahu? Khotimah, sahabat. Ketika khotimah dicabut oleh Allah, tak mati-mati, bingung. Sampailah cerita ini, sampailah Abu Bakar mengatakan, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa seorang khotimah rajin ibadah, sholat tak putus, zikir tak putus, sedekah pun tak putus, kenapa matinya sakaratul mautnya susah? Wahai Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, khotimah ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai Abu Bakar, coba tanya dengan orang dekat khotimah, mungkin masih ada ibunya. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, khotimah masih ada ibunya yang tua. Ibunya yang tua, hadir sekalian. Kurang apa khotimah? Rajin sedekah, rajin sembahyang, mulutnya tak lepas dari zikir dengan Allah, tapi matinya dalam keadaan sulit. Ternyata dia masih ibu. Ternyata waktu ibunya dalam keadaan sakit, khotimah lagi dalam keadaan sembahyang. Lalu ibunya khotimah memanggil, ya khotimah, kemana dirimu? Karena khotimah tidak menyaut sampai 3 kali, karena khotimah lagi sembahyang. Rasa sakit ibunya, kenapa khotimah saya panggil gak datang? Saya lagi butuh minum. Padahal khotimah lagi melakukan sholat dengan Allah. Itu yang menyebabkan dia matinya kesulitan. Maka datanglah Rasulullah kepada sahabat, kepada ibundanya Khotimah, wahai bunda Khotimah, anakmu susah mati gimana? Saya tak akan redo dan saya tidak akan memaafkan anak saya. Dia sudah mengecewakan hati saya, dia telah menusuk hati aku. Pikirkan hati juga, ahli sholat, ahli sedekah, ahli zikir, tas mulutnya selalu basah mengingat Allah, tapi matinya dalam keadaan sulit. Maka sahabat
mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ternyata bundanya Khotomah nggak memaafkan ya Rasulullah. Wahai sahabatku, datang lagi minta omong dengan Khotomah, ibundanya Khotomah. Datanglah lagi sahabat Nabi kepada bundanya Khotomah, dan bundanya Khotomah dengan jawaban sama, saya tidak akan memaafkan anak ini. Hatiku terus sakit." Maka Rasulullah sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bundanya, ibunya Khotomah tidak akan memaafkan sampai hatinya termaafkan." Maka Rasulullah bilang kepada sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar." Dikumpulkan dan kumpulkan kayu bakar, tumpuk. Kita bakar Khotomah karena dia tidak pernah mati. Sampaikan kepada bundanya. Dikumpulkan semua kayu untuk siap pembakaran. Namanya Khotomah dalam posisi hidup. Ternyata berita itu sampai kepada ibunya Khotomah. Berita itu sampai, "Wahai bunda Khotomah, wahai ibu Khotomah, anakmu akan dibakar hidup." Apa? Kata bunda ibunya Khotomah. "Nanti dulu, saya mau melihat." Tergesa-gesalah ibunya Khotomah. Tergesa-gesalah berlari ke tempat pembakaran itu. Dia tidak rela kalau anaknya yang masih hidup dibakar. Ketika dibaringkan Khotomah di atas kayu bakar, tapi namanya ibu, "Wahai Rasulullah, dan kau bakar anak saya, dan kau bakar Khotomah. Mulai hari ini ya Rasulullah, aku memaafkan dia, aku meridhoi dia." Maka saat itulah Khotomah mati pun dalam keadaan husnul khotimah. Adik-adik sekalian, ya, jangan sampai cerita ini, cerita Rasulullah, cerita anak Nuh, cerita Malikulan, cerita sang Kurian, cerita batu yang tersujud, jangan terulang di kota Bengkulu, jangan terulang cerita ini di negeri kita. Karena kita ahli ibadah, karena kita mulai kita tasbih zikir, tapi dengan orang tua berkata wala takulah ummah uffin. Maka Allah berpesan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai ya Muhammad, katakan kepada umatmu, aku langsung mengharamkan bumi ini, aku mengharamkan dunia ini kepada umatmu satu yang selalu mensekutukan Allah." Kata Allah, "Aku tidak ikhlas bumi ini didiami orang-orang mensekutukan aku." Rasulullah menjawab, "Apa ya Rasulullah?" "Ya Allah, yang kedua, ku haramkan bumi ini, ku haramkan bumi yang suci ini." Kata Allah, "Ketika anak tidak berbuat baik kepada orang tua." Itulah makna hakikat daripada sore hari ini. Bu, saya itu ya 80 tahun di pondok pesantren Jawa Timur di sekolah. Saya ingat bapak saya ngantar tahun 89. Tahun 96 saya keluar dari pondok pesantren Jawa Timur. Selesai Jawa Timur, saya kuliah S1 di Fakultas Dakwah. 14 tahun saya dakwah. Saya menemukan seorang guru, salah satu guru ini terkenal di TV. Kenapa saya belajar agama, saya seorang dakwah, tapi kok hati saya seperti gersang, tidak ada sebuah kenikmatan. Saya dikagumi oleh semua jemaah, tapi sebenarnya dalam diri saya, dalam kegersakan. Ternyata ada orang yang nasihatin saya, Ustaz,
boleh tamatan dari pondok 8 tahun. Ustaz boleh hafal Al-Quran, tapi setinggi ilmu Ustaz. Tapi kalau Ustaz bermasalah dengan orang tua, maka tidak ada keberkahan dalam hidup. Ternyata nasihat dari orang ini kepada saya, kena di hati saya, kena membuat hati saya tertusuk. Saya ceramah pengajian ibu-ibu di mana-mana, tapi saya sering ketika pulang dari pondok, saya seorang kiai, seorang ustaz, selalu menyalahkan ibu saya. Mama, soal kamu nggak sah. Bapak, soal kamu nggak sah. Ternyata Allah mengatakan, wala takullah hupin, mengatakan saja tidak boleh, apalagi mencoba untuk menasihati orang tua. Anak sekarang sekolahnya tinggi, tamatan pondok, kuliahnya S1, sedangkan orang tuanya tamatan SR atau tamatan SD, tidak tahu agama, tapi anaknya mencoba menasihati orang tuanya. Ini anak kurang ajar, kecuali orang tua. Nah, bagaimana sholatnya ibu? Itu boleh. Ibu sekalian, bapak sekalian, mari sama-sama dengan kegiatan gestur ini, mari kita sayangi orang tua kita. Mari kita cintai orang tua kita. Kalau hidup kita susah, berarti ada masalah dengan orang tua. Kalau jodoh tidak akan serta datang, masalah orang tua. Kalau dalam rumah tangga kusut dan khawatir, ada masalah dengan orang tua. Kalau ekonomimu lagi melarat, lagi susah, timbul kekhawatiran, ribut dengan suami, ribut dengan anak, masalahnya satu, orang tua. Semoga dengan kegiatan hari ini, di sore hari ini, manfaat buat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah keberkahan kita dan menjadi doa kita. Mari sama-sama.